Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang ketiga dari bab momentum dan impuls. Pada video kali ini kita akan belajar terkait tumbukan. Nah, berdasarkan kelentingannya, itu ada 3 tumbukan yang akan kita bahas, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sebagian. Kita bahas terlebih dahulu yang tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna ini dapat terjadi jika gerak yang hilang saat terjadinya tumbukan itu akan diperoleh kembali pada saat akhir tumbukan. Berarti di sini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Karena ketinggiannya itu kita abaikan sementara, maka dapat dikatakan pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Atau bisa dibilang juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Contoh peristiwanya seperti ini. Misal ada sebuah benda bermasa M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Kemudian benda 2 bermasa M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Nah, keduanya kemudian bertumbukan dan saling berbalik arah dengan kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Kalau kita tinjau dari hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Yang sebelum tumbukan berarti kan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Ingat, momentum itu massa dikali kecepatan. Sama dengan momentum sesudah tumbukan, berarti M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Yang indeks 1 atau momentum dari benda 1, baik sebelum tumbukan atau sesudah tumbukan, ini kita jadikan satu ruas di kiri. Berarti positif M1 V1 dikurangi dengan M1 V1 aksen. Di sini ruas kanan M1 V1 aksen itu positif, kalau dipindah ruas ke kiri menjadi negatif. Sama dengan M2 V2 aksen, ini M2 V2 kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi negatif M2 V2. Di ruas kiri karena sama-sama M1 sehingga bisa kita rubah dalam bentuk kita taruh di luar kurung M1 V1 min V1 aksen. Sama dengan begitu pula yang di ruas kanan sama-sama M2 sehingga M2 kita taruh di luar kurung M2 dalam kurung V2 aksen min V2. Nah, sampai di sini kita catat ini persamaan sebagai persamaan 1 ya. Kemudian kalau kita tinjau dari hukum kekekalan energi kinetiknya sekarang. Energi kinetik sebelum itu kan sama dengan jumlah energi kinetik sesudah tumbukan. EK sebelum berarti setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Di ruas kiri dan kanan itu kan semuanya ada setengah, berarti bisa kita coret. Kemudian yang indeks 1 ini kita pindah ruas ke kiri. Yang M1 V1 aksen kita pindah ruas ke kiri, sehingga M1 V1 kuadrat dikurangi M1 V1 aksen kuadrat sama dengan M2 V2 aksen kuadrat dikurangi dari ruas kiri ke ruas kanan sehingga min M2 V2 kuadrat. Terus di ruas kiri sama-sama M1 lagi nih, M1 berarti bisa kita taruh di luar kurung. Begitu pula dengan yang ruas kanan, V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat ini kan bisa kita tulis juga seperti ini, V1 plus V1 aksen dikali V1 min V1 aksen. Kalau kita kalikan satu per satu nanti jadi balik ke sini lagi. Begitu pula yang ruas kanan. Nah, ini kita catat sebagai persamaan 2. Persamaan 2 tadi kita bagi lagi dengan yang persamaan 1. Yang tadi, ini persamaan 2-nya kita bagi dengan persamaan 1. Sehingga M1 V1 plus V1 aksen dikali V1 min V1 aksen dibagi dengan persamaan 1. Ruas kiri persamaan 2 ini dibagi dengan ruas kiri persamaan 1. Begitu pula yang kanan. Kemudian di ruas kiri di sini ada M1, bawahnya ada M1. V1 min V1 aksen di sini ada sama, berarti bisa dicoret. Kemudian yang ruas kanan M2-nya kita coret, V2 aksen min V2. Nah, ini kita coret juga. Sehingga ya tinggal V1 plus V1 aksen
dan yang ruas kanan tinggal V2 aksen plus V2. Nah, sampai di sini kecepatan yang sebelum tumbukan, artinya yang nggak ada aksennya, itu kita pindah ruas ke kiri, V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. V1 min V2, kalau saya pengennya nulis dalam bentuk V2 min V1, berarti kan seperti ini, min V2, kalau ini dikalikan satu persatu, kembali lagi ke sini, min V2 plus V1 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, di sini kan ada V2 min V1. V2 min V1 itu kan selisih, berarti delta. Artinya apa? Delta V. Delta V sama dengan delta V aksen. Selisih atau delta tadi itu kan bisa kita maknai juga sebagai kecepatan relatif benda 2. Kalau yang nggak ada aksennya berarti dari benda 1 sebelum tumbukan. Sedangkan yang V2 aksen min V1 aksen itu adalah kecepatan relatif benda 2 dari benda 1 sesudah tumbukan. Berarti untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan itu sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Ini bisa dibalik. Delta V aksen sama dengan min delta V. Kalian bisa gunakan persamaan ini, V min V2 min V1 sama dengan V2 aksen min V1 ketika kalian terapkan di soal. Ataupun biasanya juga bisa kita gunakan yang ini, V1 plus V1 aksen sama dengan V2 aksen plus V2 atau V2 plus V2 aksen. Nah, di sini kalau kita amati, min V2 aksen min V1 itu kan nilainya sama dengan V2 aksen min V1. Berarti kalau nilainya sama kemudian kita bagi, itu kan pasti hasilnya adalah 1. Angka 1 ini kita sebut juga sebagai koefisien restitusi dari tumbukan lenting sempurna. Nah, koefisien restitusi itu apa? Koefisien restitusi itu adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Berarti bisa kita tulis koefisien restitusi, kita simpulkan E kecil sama dengan min V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V2 min V1, di mana pada tumbukan lenting sempurna nilai E atau nilai koefisien restitusi itu besarnya sama dengan 1. Contoh soal yang ke-7, dua bola biliar saling mendekat seperti yang ada pada gambar. Nah, kedua bola memiliki massa identik dan mengalami tumbukan lenting sempurna, berarti massa 1 sama dengan massa 2. Jika kecepatan awal bola masing-masing adalah 30 cm per sekon dan 20 cm per sekon, berarti V1 sama dengan 30 cm per sekon, V2 nya sama dengan 20. Nah, kita lihat lagi di gambar, V2 ini arahnya ke kiri. Kita buat kesepakatan kalau yang ke kanan itu positif, berarti yang ke kiri adalah negatif. Nah, V2 berarti sama dengan negatif 20 cm per sekon. Ini tadi dikatakan tumbukannya adalah lenting sempurna. Kita catat aja di sini. Tumbukan lenting sempurna. Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Berarti ini kan apa? V1 aksen dan V2 aksen sama dengan berapa? Ingat, persamaan yang ada di tumbukan tadi sudah kita dapatkan kalau min delta V itu sama dengan delta V aksen. Min delta V itu kan min dalam kurung V2 min V1 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Berarti di sini sama dengan minus V2-nya adalah min 20, min V1-nya adalah 30 sama dengan V2 aksen karena belum diketahui min V1 aksen. Min di sini min 20 min 30 berarti min dalam kurung negatif 50 sama dengan V2 aksen min V1 aksen, atau min kali min berarti positif. Nah, berarti V1 aksen sama dengan, kalau saya ingin mencari V1 aksen, berarti sama dengan kita pindah ruas ke kiri. Di sini V2 aksen min, ini kan positif tadi. Kalau kita pindah ruas ke kanan, berarti di sini adalah negatif 50. Nah, sampai di sini biarkan aja dulu. Kita tinjau lagi dari hukum kekekalan momentum. Kita garisi di sini hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Berarti di sini
M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Karena masanya identik alias sama, berarti di kedua ruas bisa saya langsung coret M1, M2, M1, M2. Sehingga yang tersisa tinggal V1 plus V2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. V1-nya tadi 30, V2-nya negatif 20. Sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. 30 min 20, 10 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Nah, di persamaan sebelumnya tadi kita kan sudah dapatkan V1 aksen itu sama dengan V2 aksen min 50. Ini kemudian kita masukkan ke sini. Berarti 10 sama dengan V1 aksennya kita ganti nih. V2 aksen min 50 ditambah ya ini V2 aksen. Min 50 kita pindah ruas ke kiri sehingga menjadi positif. 10 plus 50 sama dengan V2 aksen ditambah V2 aksen. 2 V2 aksen. Sehingga V2 aksen sama dengan 10 tambah 50, 60 dibagi 2. Berarti V2 aksen sama dengan 30 meter per sekon. Ingat di sini positif, berarti V2 aksen nilainya, berarti V2 aksen arahnya ke kanan. Nah, cocok ya, berarti di sini ke kanan. Kanan. Nah, sedangkan yang V1 aksen, tadi kan kita dapatkan V1 aksen itu sama dengan V2 aksen min 50. Nah, kita tulis di sini V1 aksen sama dengan V2 aksen negatif 50. Sama dengan V2-nya 30 minus 50. Berarti hasilnya adalah min 20 meter per sekon. Nilainya negatif, berarti arahnya ke kiri. Nah, sesuai kan? Berarti ke kiri. Tumbukan yang kedua ada tumbukan tidak lanteng sama sekali. Kalau sebelumnya di tumbukan lanteng sempurna, energinya itu kan kekal. Sedangkan di tumbukan tidak lanteng sama sekali, tenaga gerak yang hilang itu tidak dapat diperoleh kembali. Misalnya, ada sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan V1, dan ada benda 2 yang bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Maka ketika terjadi tumbukan, keduanya ini akan menyatu dan bergerak bersama dengan kecepatan V1 aksen. V1 aksen ini sama dengan V2 aksen karena menjadi satu. Oleh karenanya, di tumbukan tidak lanteng sama sekali, itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang berlaku hanya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu adalah momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Karena kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan itu kan menjadi satu. Maka kecepatannya bisa kita ganti menjadi V aksen. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 dikali V aksen. Lalu bagaimana dengan koefisien restitusinya? Rumus E tadi itu kan sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Rumus koefisien restitusi ini berlaku untuk ketiga tumbukan. V1 aksen itu kan tadi sama dengan V2 aksen. Kalau sama berarti yang di atas di pembilangnya itu menjadi 0. Kalau 0 berarti kan hasil koefisien restitusinya itu adalah nilainya 0. Itu tadi contoh kasus yang umum. Ada beberapa contoh kasus lain di tumbukan tidak lanteng sama sekali. Salah satunya adalah balok ditembak peluru sehingga balok ini bergeser sejauh S pada bidang datar yang kasar. Misal, ada sebuah balok dan peluru. Pelurunya tadi ditembakkan dengan kecepatan Vp. Sedangkan baloknya ini diam sehingga kecepatan bendanya atau kecepatan baloknya sama dengan 0. Karena tumbukannya tadi tidak lanteng sama sekali, maka ketika peluru mengenai balok atau terjadi tumbukan, itu keduanya menjadi satu. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya akan bergerak dengan kecepatan V aksen. Karena lantainya tadi kasar, sehingga ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Peluru dan balok akhirnya akan berhenti sejauh S. Sehingga di sini kecepatan V aksen 2, V aksen 2 itu adalah kecepatan pas waktu berhenti, karena berhenti sehingga sama dengan 0.
Nah, untuk mudah menganalisisnya, di sini kita tandai sebagai posisi 0, posisi awal. Di sini posisi 1, kemudian di sini posisi 2. Kita tinjau terlebih dahulu gerak bendanya dari titik 1 dan titik 2. Titik 1 sampai ke titik 2. Berarti peristiwa setelah terjadinya tumbukan. Kita bisa menghitung nilai perlambatannya itu dengan menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Yang menyebabkan balok dan peluru tadi berhenti itu kan karena gaya gesek. Sehingga gayanya adalah gaya gesek, tapi arahnya berlawanan dengan arah gerak. Sehingga negatif F sama dengan massa kali perlambatan. Gaya gesek itu kan sama dengan mu dikali gaya normal. Karena ini datar, sehingga gaya normalnya sebesar gaya beratnya, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Sama dengan massa kali perlambatan. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada M, berarti bisa kita coret. Maka bisa kita dapatkan nilai perlambatannya itu sama dengan min mu kali percepatan gravitasi. Kemudian untuk mencari jarak yang ditempuh balok dan peluru, itu kita bisa gunakan rumus ketiga di GLBB. Vt kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS. Karena di sini adalah Vt-nya atau tempatnya pas waktu di posisi 2, nah kita ganti V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS. V2 kuadrat tadi kan 0 nilainya. Sedangkan V1 kuadrat itu adalah kecepatan awal di sini, yaitu V aksen. Ditambah 2 kali A. A ini kan perlambatan, nilai A-nya adalah min mu kali G. Sehingga di sini adalah plus 2 dikali min mu mg. Sehingga di sini adalah plus 2 dikali min mu kali G. Sehingga 0 sama dengan ini plus 2 dikali negatif, berarti min 2 mu gs. Kemudian kita pindah ruas. Yang min ini kita pindah ke kiri, atau bisa juga dibalik. Sehingga V aksen kuadrat sama dengan 2 mu kali G kali S. Atau V aksen sama dengan akar 2 mu gs. Sedangkan kalau kita tinjau sekarang dari posisi 0 sampai ke posisi 1, yaitu pada saat terjadinya tumbukan. Pada saat terjadi tumbukan, itu kan berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Momentum peluru dan momentum balok sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Artinya ketika balok dan peluru itu menjadi satu, sehingga V-nya adalah V aksen. Sebelum tumbukan, baloknya itu adalah kecepatannya 0. Sedangkan ketika sesaat sudah terjadi tumbukan, V aksennya tadi sudah kita dapatkan sama dengan 2 mu kali gs. Maka kita bisa menentukan kecepatan peluru itu sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi dengan massa peluru dikali akar 2 mu gs. Ini adalah cara cepat yang bisa kalian terapkan langsung di soal yang menanyakan berapa kecepatan peluru sebelum terjadinya tumbukan. Contoh kasus lainnya itu adalah pada ayunan balistik. Misal ada peluru dan juga ada ayunan balistiknya. Peluru ini bergerak dengan kecepatan Vp dan balistiknya ini diam. Nah, ketika terjadi tumbukan, peluru kemudian bersarang di dalam balistik dan kemudian bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen. Karena ada tali sehingga dia naik ke atas dan berhenti di suatu titik dengan ketinggian H. Nah, ini adalah V aksen 2-nya sama dengan 0 karena berhenti. Untuk memudahkan, kita tandai di sini adalah posisi A, di sini posisi B, dan di sini adalah posisi C. Kita tinjau terlebih dahulu dari posisi B dan C. Kalau kita tinjau dari posisi B dan C, di sini bisa berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Loh Pak, tadi kan katanya ditumbukan tidak lenting sama sekali, itu tidak berlaku hukum kekekalan energi. Nah, ingat, tumbukan itu terjadi di titik A sampai B. Energi mekanik sebelum tumbukan itu tidak sama dengan energi mekanik setelah tumbukan. Tapi di titik B sampai di titik C itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi yang tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik tadi adalah ketika terjadinya tumbukan. Paham ya? Berarti di sini EMB sama dengan EMC. Energi mekanik di posisi B sama dengan energi mekanik di posisi C. Energi mekanik itu kan energi potensial ditambah energi kinetik, MGH.
di titik B ditambah setengah MV aksen kuadrat sama dengan MGHC ditambah setengah MV aksen 2 kuadrat. Kita anggap ketinggian di titik B ini sama dengan 0 dan kecepatan di titik C-nya juga sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan V aksen itu sama dengan akar 2GH. Sedangkan kalau kita tinjau dari posisi A dan B sekarang, ini adalah peristiwa ketika terjadinya tumbukan, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Ingat, peluru tadi bersarang di dalam balistik, sehingga kecepatan setelah tumbukan itu sama, yaitu V aksen. Kecepatan balistiknya sebelum tumbukan itu kan sama dengan 0, dan V aksennya tadi kita sudah dapatkan sama dengan akar 2GH. Maka di sini bisa kita dapatkan kecepatan peluru sebelum tumbukan itu sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru dikali akar 2GH. Nah, ini adalah kecepatan peluru sebelum mengenai balistik. Dari rumus VP ini, kalau misalkan kita mau mencari ketinggiannya, ketinggian balistik dan peluru sampai berhenti maksimumnya, maka bisa kita dapatkan H sama dengan, ini dibalik aja berarti kan, ini kuadrat, VP kuadrat dikali massa peluru kuadrat dibagi dengan 2G massa peluru ditambah massa balok dikuadratkan. Ini adalah cara cepat ya, sekali lagi ini adalah cara cepat. Untuk menghadapi persoalan ayunan balistik, bisa kalian lakukan dengan cara menganalisis satu persatu dari hukum kekekalan energi mekanik, artinya dari posisi B ke C setelah tumbukan dan ketika terjadinya tumbukan. Contoh, sebutir peluru yang masanya 0,01 kg, berarti massa peluru sama dengan 0,01 kg. Ditembakkan pada suatu ayunan balistik bermassa 1 kg, berarti massa balistiknya sama dengan 1 kg. Sehingga peluru bersarang di dalamnya dan ayunan naik setinggi 0,2 meter, hanya sama dengan 0,2 meter. Jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan peluru yang ditembakkan. Yang ditembakkan adalah VP sama dengan berapa? Ingat tadi untuk mencari VP itu ada dua cara. Cara analisis dan ada cara cepat. Kita coba dulu yang cara analisis. Cara analisis. Analisis berarti kita tinjau dari posisi B ke C. Di posisi B dan C itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Berarti energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di posisi B itu kan sama dengan energi potensial di titik C ditambah energi kinetik di titik C. Energi potensial di titik B kita anggap ketinggiannya kan 0 mgh kan, berarti di sini EPB-nya sama dengan 0 ditambah EK di titik B setengah M di titik B itu kan V aksen. V aksen kuadrat sama dengan energi potensial di titik C, massa kali kecepatan gravitasi dikali ketinggian C. Energi kinetik kan di sini V aksen 2-nya itu sama dengan 0, sehingga ditambah 0. Nah, di sini bisa kita dapatkan V aksen sama dengan akar, di sini massanya bisa dicoret ya, coret, sehingga akar 2 dikali G dikali H. Atau sama dengan akar 2, G-nya adalah 10, hanya tadi sudah diketahui 0,2. Sehingga sama dengan akar 10 kali 0,2 itu kan 2 kali 2, 4. Berarti akar 4 sama dengan 2 meter per sekon. Ini adalah V aksen. V setelah terjadinya tumbukan. Sekarang kita tinjau dari posisi A dan B. Di posisi A dan B tadi berlaku hukum kekekalan momentum. MP massa peluru dikali V peluru ditambah massa balistik dikali V balistik sama dengan massa peluru ditambah massa balistik dikali V aksen. Massa pelurunya 0,01, V pelurunya yang kita cari ditambah massa baloknya 1, V baloknya adalah, nah ini V balok sebelum tumbukan, berarti sama dengan 0,1 dikali 0 sama dengan massa pelurunya 0,01 ditambah massa baloknya 1
dikali V aksen. V aksennya sudah kita dapatkan 2. 0,01 VP sama dengan 1,01 dikali 2. Atau VP sama dengan 2 dikali 0,01 itu kan 2,02 dibagi 0,01 sama dengan 202 meter per sekon. Ini adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan. Kalau mau pakai cara cepat, tadi yang rumus yang saya kotaki, berarti cara cepatnya gimana? VP itu kan sama dengan massa peluru ditambah massa balistik dibagi massa peluru dikali akar 2GH. Nah, sama dengan massa pelurune 0,01. Massa balistiknya 1 dibagi dengan massa pelurunya 0,01. Akar 2GH. 2 dikali 10 kali 10 dikali 0,2 sama dengan 0,01 tambah 1 berarti 1,01 dibagi 0,01 dikali akar 4 sama dengan 101 dikali akar 4 2 berarti sama dengan 202 meter per sekon. Nah, hasilnya sama. Yang ketiga ada tumbukan lenting sebagian, atau bisa juga dibilang sebagai tumbukan yang tak sempurna karena ada energi yang hilang disebabkan diubah menjadi energi seperti energi bunyi, energi panas, dan lain sebagainya. Tapi nggak seluruhnya hilang seperti pada tumbukan yang tak lenting sama sekali. Misal ada dua benda, M1 dan M2, kemudian mereka saling bertumbukan, maka energi kinetik sesudah tumbukan itu pasti lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Pada tumbukan lenting sebagian ini tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Ingat, hukum kekekalan momentum itu berlaku untuk semua tumbukan. Kalau ditinjau dari hukum kekekalan momentum, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Juga berlaku untuk koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu kan rumusnya E sama dengan min delta V aksen dibagi dengan delta V. Untuk tumbukan lenting sebagian, ini nilainya berada di antara 0 dan 1. Kalau tumbukan lenting sempurna, itu nilainya 1. Tumbukan tak lenting sama sekali, itu nilainya 0. Sehingga tumbukan lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya itu berada di antara 0 dan 1. Contoh soal 9, sebuah bola A masanya 4 kg bergerak ke kanan. Berarti massa A sama dengan 4 kg. Kecepatannya 10 meter per sekon. VA sama dengan 10 meter per sekon. Disusul oleh bola B yang masanya 2 kg. Massa B sama dengan 2 kg. Bergerak ke arah kanan. Nah, sama-sama bergerak ke kanan. Dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti VB nilainya juga positif. 20 meter per sekon. Jika tumbukannya adalah lenting sebagian, nah ingat-ingat lenting sebagian dengan koefisien, ini typo ini ya, ini restitusi itu sama dengan 0,8, E-nya sama dengan 0,8. Yang ditanyakan adalah kecepatan kedua bola setelah tumbukan dan energi kinetik yang berkurang. Kita jawab yang A dulu. Kita tinjau terlebih dahulu dari hukum kekekalan momentum. Berarti massa A dikali VA ditambah massa B dikali VB sama dengan massa A VA aksen ditambah massa B VB aksen. Massa A-nya 4, VA-nya 10 ditambah massa B 2 dikali VB-nya 20 sama dengan massa A 4 dikali VA aksen. Kita cari, yang dicari tadi adalah kecepatan kedua bola, berarti VA aksen sama VB aksen. Ditambah massa B-nya adalah 2 VB aksen. Di sini 4 berarti 40 ditambah 40 berarti 80 sama dengan 4 VA aksen ditambah 2 VB aksen. Jadi sebuah persamaan. Ini bisa kita sederhanakan lagi kalau kita bagi 2, semuanya dibagi 2.
Berarti 80 bagi 2, 40, sama dengan, ini kita bagi 2 juga, berarti 2 VA aksen ditambah VB aksen. Nah, ini kita nanti pakai sebagai persamaan 1. Kemudian kita tinjau dari nilai koefisien restitusinya. E itu kan sama dengan min VB aksen, ini kurung ya, VB min VA aksen dibagi dengan VB min VA. E-nya 0,8 sama dengan negatif VB aksen belum diketahui min VA aksen yang kita cari juga dibagi dengan VB. VB-nya tadi 20. 20 dikurangi dengan 10. Nah, berarti VB aksen min VA aksen ini kalau kita kalikan min-nya kita masukkan ke dalam kurung, berarti min VB aksen, min kali min positif, VA aksen sama dengan, ini kan sama dengan 0,8 dikali 20 min 10. Berarti 0,8 dikali 20 kurang 10, 10 berarti 10. Nah, di sini kalau saya balik kan jadinya VA aksen min VB aksen, nggak berubah nilai ya, sama dengan 8. Ini kita pakai sebagai persamaan 2-nya. Tadi kan kita sudah dapatkan ini. Bisa kita eliminasi. Pakai cara eliminasi berarti 2 VA aksen, 2 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 40. Yang persamaan 1 tadi. Persamaan 2-nya adalah VA aksen min VB aksen sama dengan 8. Biar VB aksennya ini habis, ini kan ditambah. Berarti 2 VA aksen ditambah VA aksen, 3 VA aksen, ini habis, berarti tambah 0, sama dengan 40 tambah 8, 48. VA aksen sama dengan 48 dibagi 3. 48 bagi 3 itu kan 16 meter per sekon. Nah, VA aksen sudah kita dapatkan 16. Kalau VA aksen 16, nah kita masukkan ke sini persamaan yang kedua. VA aksen min VB aksen itu sama dengan 8. VA aksennya adalah 16 min VB aksen sama dengan 8. Ini kita pindah ruas ke kanan, ini pindah ruas ke kiri. Jadi 16 min 8 sama dengan VB aksen. VB aksen sama dengan 16 kurangi 8, 8 meter per sekon. Ini adalah kecepatan A sesudah tumbukan, ini adalah kecepatan bola B sesudah tumbukan. Yang B, energi kinetik yang berkurang, kita jawab di halaman selanjutnya. Energi kinetik yang hilang, berarti kan energi kinetik sesudah tumbukan dikurangi dengan energi kinetik sebelum tumbukan, atau delta EK sama dengan EK akhir dikurangi dengan EK awal. EK akhir sesudah tumbukan berarti EK A aksen bola A ditambah EK B aksen dikurangi dengan energi kinetik awal. Energi kinetik awal itu kan berarti EK A ditambah EK B sama dengan energi kinetik A aksen itu kan setengah massa A VA aksen kuadrat ditambah setengah massa B dikali VB aksen kuadrat kurung negatif setengah massa A VA kuadrat ditambah setengah massa B VB kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Setengah massa A nya tadi adalah 4 dikali VA aksennya tadi udah ketemu 16 kuadrat ditambah setengah massa B tadi 2 dikali VB aksen udah kita dapatkan juga 8 kuadrat min setengah dikali 4 dikali VA nya 10 ditambah setengah massa B nya 2 dikali VB nya adalah 20 kuadrat. 4 bagi 2 di sini 2. 16 kuadrat itu berapa? 256. Ditambah ini bisa kita coret. Ini adalah 64. Di sini kita coret 2. Ini 100. Kemudian ini bisa kita coret. Ini 400. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 256 itu adalah 512 ditambah
64 dikurangi 2 dikali 100, 200 ditambah 400. Sama dengan 512 tambah 64, 576 dikurangi 600. Berarti sama dengan negatif 24 energi kinetik Joule. Loh, di sini kan kenapa kok negatif? Berarti energi kinetik sesudah tumbukan itu kurang dari energi kinetik sebelum. Ingat tadi kalau ditumbuhkan nanti sebagian itu ada energi yang hilang. Jadi EK sesudah tumbukan itu kurang dari EK sebelum. Contoh kasus tumbukan nanti sebagian lainnya itu adalah pantulan benda jatuh bebas. Ketika ada sebuah benda dijatuhkan bebas dari ketinggian H1, maka benda tersebut akan mantul dengan ketinggian H2. Setelah mantul dengan ketinggian H2, maka bola ini akan jatuh lagi dan mantul lagi dengan ketinggian H3. Jatuh lagi, akan mantul lagi dengan ketinggian H4. Tumbukan yang terjadi ini antara benda 1, yaitu bolanya tadi, dengan benda 2, yaitu lantainya. Benda 1 ini tadi kan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, berarti kita bisa mencari kecepatan sesaat sebelum tumbukan dengan lantai, atau kecepatan sesaat sebelum sampai lantai, itu adalah V sama dengan akar 2GH, hanya adalah H1. Kita juga bisa mencari kecepatan sesudah tumbukan. Pakai GJB juga, tapi kita analisisnya dari H2. Nah, kalau GJB-nya H2, berarti kan V-nya itu ke bawah. V di sini, kalau kita tinjau dari H2, kecepatannya kan ke bawah. Sedangkan kita pengennya nyari kecepatan sesudah tumbukan dari H1. Berarti kan ini arahnya berlawanan. Nah, makanya negatif akar 2G ketinggiannya H2. Maka untuk menentukan koefisien restitusinya, di mana E sama dengan negatif delta V aksen dibagi dengan delta V. V2-nya tadi adalah kecepatan benda 2, yaitu lantai ya. Karena lantainya diam, kalau diam berarti kan V2-nya baik sebelum tumbukan ataupun sesudah tumbukan itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada negatif dikali negatif, positif, tapi kemudian dikali negatif lagi yang ada di luar. Sehingga negatif akar 2GH2 dibagi negatif akar 2GH1. Negatifnya bisa kita coret, terus yang atas ada 2, ada G, ada G. Sehingga E, koefisien restitusi, itu sama dengan akar H2 per H1. Ini tadi kalau kita tinjaunya dari pantulan yang pertama. Kalau kita turunkan untuk pantulan kedua dan ketiga, ini akan kita dapatkan akar H3 per H2. Begitu pula pantulan selanjutnya, akar H4 per H3. Ingat yang dimaksud pantulan pertama itu bukan H1, tapi ini. Ini pantulan pertama. Pantulan 1. Ini pantulan 2. Ini ketinggian awal. Dan seterusnya. Contoh soal. Sebuah bola tenis dilepas dari ketinggian tertentu. Pada pemantulan pertama, dapat dicapai ketinggian 50. Berarti pemantulan pertama itu apa? H2 kan? H2-nya sama dengan 50 cm. Pada pantulan kedua, nah ini pantulan kedua, tingginya sebesar 12,5. Pantulan kedua itu H3 sama dengan 12,5 cm. Hitung tinggi bola tenis mula-mula, berarti yang ditanyakan adalah H1. Koefisien restitusi sama dengan akar H2 per H1. Atau bisa juga sama dengan akar H3 per H2. Di sini ada akar, di sini akar. Kalau sama-sama kita kuadratkan, jadi akarnya kan hilang. Akar hilang, tinggal H2 per H1 sama dengan H3 per H2. H2-nya tadi 50 dibagi H1 yang kita cari sama dengan H3-nya 12,5 dibagi 50. Berarti H1 sama dengan 50 dibagi dengan ini 12,5 per 50. Kita jadikan perkalian menjadi dibalik 50 per 12,5 sama dengan 50 kali 50, 5 kali 5 kan 25, 00 dibagi 12,5 sama dengan 200 cm. Nah, ini tadi kan kita pakai cm, berarti hasilnya juga cm. Atau sama dengan
2 meter. Nah, ini adalah ketinggian H1. Sebagai latihan soal, silakan di pause videonya dan dicoba dikerjakan sholat 7 sampai 10. Jadi ada 10 soal latihan ya di bab momentum impul dan tumbukan ini. Oh ya, saya ingin mengingatkan, meskipun tugasnya sedikit dan waktunya banyak, kalau semua tugas itu dikerjakan di akhir, itu kan pasti jadi terasa berat dan terasa banyak. Jadi dicicil, dikerjakan sedikit-sedikit. Yang penting setiap hari kita konsisten belajar, meskipun sedikit, meskipun 1%. Demikian materi tumbukan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ataupun by WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.